Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa dicukupkan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai hukum Ohm. Apakah teman-teman tahu hukum Ohm itu apa? Untuk mencari tahu apa itu hukum Ohm, teman-teman dapat melakukan sebuah percobaan sederhana menggunakan web Pet Interactive Simulation. Sebelum itu, teman-teman dapat mengakses LKPD yang saya berikan berikut ini. Nah, kalian tinggal klik link tersebut. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Percobaan hukum Ohm. Nah, di sini ada kotak, nama, kelas, dan nomor. Pada bagian nama, isilah nama lengkap kalian, kemudian kelas diisi dengan kelas kalian, kemudian nomor ini diisi dengan nomor presensi kalian. Contohnya seperti ini. Kemudian kelas, dan nomor presensi. Nah, pada percobaan kali ini, kita akan melakukan percobaan hukum Ohm. Tujuan percobaannya yaitu memprediksikan besar arus apabila hambatan dibuat tetap, sedangkan tegangan divariasi. Kemudian yang kedua, memprediksikan besar arus apabila tegangan dibuat tetap, sedangkan hambatan divariasi. Nah, alat dan bahan yang kalian butuhkan yaitu yang pertama ada jaringan internet, yang kedua ada smartphone atau laptop, dan yang ketiga adalah web Pet Interactive Simulation. Oke, kita masuk ke langkah percobaan. Sebelum melakukan percobaan, maka kita harus melakukan persiapan terlebih dahulu. Nah, langkah pertama yaitu hidupkan perangkat smartphone atau laptop yang kalian gunakan. Yang kedua, pastikan perangkat smartphone atau laptop yang kalian gunakan tersambung dengan jaringan internet. Terakhir, akseslah web Pet Interactive Simulation melalui link berikut ini. Nah, setelah kalian mengeklik link tersebut, maka akan muncul tampilan seperti ini. Mungkin kalian bertanya-tanya, ini tuh gambar apa sih? Kok ada merah-merah, ada titik-titik, terus ada tanda panah. Jadi, gambar ini merupakan baterai. Kemudian, yang hitam ini merupakan kabel. Lalu, yang ini merupakan arah aliran listrik yang melalui kabel. Kemudian, ini merupakan indikator voltase. Dan yang ini merupakan indikator amperemeter. Kemudian, tombol yang seperti melingkar tanda panah ini merupakan tombol reset. Nah, yang ini merupakan panel kontrol yang kalian gunakan. Nah, oleh karena pada tujuan percobaan terdapat dua tujuan, maka kegiatan percobaan kita juga terdapat dua kegiatan. Kegiatan satu mengenai memprediksikan besar arus apabila hambatan dibuat tetap, sedangkan tegangan divariasi. Langkah pertama yaitu menyusun rangkaian seperti gambar di bawah ini. Nah, ini cuma contoh ya teman-teman. Ini tidak apa-apa, tidak usah diotak-atik. Yang kedua yaitu aturlah nilai hambatan atau R sesuai dengan keinginan teman-teman. Namun lebih baik menggunakan nilai di atas 400 ohm. Nah, kita akan misalnya
Sebagai contoh, saya akan menggunakan nilai sebesar 454 ohm. Teman-teman tidak boleh menggunakan nilai yang sama ya. Kemudian langkah yang ketiga yaitu aturlah nilai tegangan atau V pada 1 volt. Aturlah nilai pada V sama dengan 1 volt. Nah, seperti ini. Yang keempat yaitu amati hasil pengukuran kuat arus listrik atau I dan catatlah hasil pengukuran pada tabel 1. Hasil pengukuran kuat arus listrik ditunjukkan pada indikator amperemeter, yaitu ini. Nah, nilai yang tertera, yaitu 2,2 mA, dimasukkan ke dalam tabel 1 pada bagian data hasil. Nah, bagian data hasil itu ini, tabel 1 tadi hambatannya 454 ohm, dan kuat arus listrik adalah 2,2 miliampere. Seperti itu. Langkah terakhir yaitu ulangi langkah 3 dan 4 untuk variasi tegangan V sama dengan 3 volt, 5 volt, 7 volt, dan 9 volt. Jadi, yang bagian hambatan ini tidak boleh diotak-atik, sedangkan yang diotak-atik adalah bagian V atau tegangan. Jadi 3 volt. Seperti ini nanti lalu dimasukkan ke dalam tabel data hasil 1. Nah, begitulah teman-teman untuk percobaan kegiatan 1. Selanjutnya kita masuk ke kegiatan kedua. Kegiatan kedua yaitu memprediksikan besar arus apabila tegangan dibuat tetap, sedangkan hambatan divariasi. Sebenarnya langkahnya hampir sama dengan kegiatan yang pertama. Oke, langsung ke langkah percobaan. Yang pertama adalah susunlah rangkaian seperti gambar di bawah ini. Terserah ya teman-teman, sebenarnya langkah nomor 1 itu bisa dilewati. Kemudian kita lanjut ke langkah nomor 2 yaitu aturlah nilai hambatan atau R sesuai dengan keinginan teman-teman. Namun perlu diingat lebih baik menggunakan nilai di atas 400 ohm ya. Kita coba pakai nilai 454 ohm. Ingat ya teman-teman, tidak boleh menggunakan nilai yang sama seperti yang telah kita coba ini. Kemudian langkah ketiga yaitu aturlah nilai tegangan pada V sama dengan 3 volt. V sama dengan 3 volt, dan seperti ini. Langkah keempat yaitu mengamati hasil pengukuran kuat arus listrik I dan catatlah hasil pengukuran pada tabel kedua. Nah, hasil pengukuran kuat arus listrik ditunjukkan pada indikator amperemeter, yaitu sebagai berikut. Nah, ini adalah kuat arus listriknya, 6,6 mA. Nilai yang tertera ini lalu dimasukkan ke dalam tabel 2 pada bagian data hasil. Ini tabel 2, hambatannya adalah 454 ohm. Jangan lupa satuannya diketik juga ya teman-teman. Dan kuat arus listriknya adalah 6,6 miliampere. Nah, langkah terakhir, ulangi langkah 3 dan 4 dengan melakukan variasi hambatan atau R sesuai dengan keinginan teman-teman. Namun, perlu diingat lagi, lebih baik menggunakan nilai di atas angka 400 ohm ya. Jadi, pada kegiatan 2 ini intinya tegangan tetap pada nilai 3 volt dan hambatan kita variasikan. Misalnya pada 546 atau 639 dan sebagainya sesuai dengan keinginan teman-teman. Nah, hasilnya nanti dimasukkan pada tabel kedua ini. Nah, seperti itulah percobaan kegiatan 2.
Namun, ini belum selesai ya. Masih ada bagian E atau kesimpulan. Di bagian kesimpulan ini berisi pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab berdasarkan percobaan yang telah kalian lakukan. Pertanyaan yang pertama yaitu, bagaimanakah besar arus apabila hambatan dibuat tetap sedangkan tegangan divariasi? Kalian dapat mengetikkan jawaban di kotak yang telah disediakan. Contohnya, jadi apabila hambatan dibuat tetap sedangkan tegangan divariasi, besar arus akan titik. Ini diisi sesuai hasil percobaan yang kalian lakukan ya. Begitu juga dengan soal nomor 2 dan soal nomor 3. Kemudian setelah selesai mengerjakan semuanya, pastikan kalian meneliti terlebih dahulu jawaban yang kalian masukkan di ELKPD ini. Kemudian apabila telah diteliti dan kalian yakin dengan jawaban tersebut, tinggal klik bagian finish. Nah, nanti akan muncul halaman seperti ini. Lalu kalian pilih bagian email my answer to my teacher. Nah, setelah itu masukkan nama lengkap kalian di bagian sini. Contohnya, nah ini contoh ya teman-teman. Kemudian pada bagian grup atau level, isilah dengan kelas kalian, misalnya 7A. Kemudian untuk school subject itu diisi pelajaran ilmu pengetahuan alam. Nah, yang terakhir yaitu memasukkan email guru. Nah, ini dia. Nanti emailnya akan saya bagikan setelah ini. Nah, setelah semuanya terisi dengan benar, tekanlah tombol send. Klik. Nah, ini ada tulisan your answer have been sent to your teacher. Nah, ini artinya jawaban kalian telah terkumpul kepada guru kalian. Tinggal dipencet OK. Baiklah, demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti pertemuan hari ini. Mohon maaf atas kesalahan yang saya perbuat. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.